Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Ninyoman Rusmiati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pemasaran, dan selamat pagi kepada teman-teman kelas D4 akuntansi. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan paper kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Putri Jayanti Pratiwi, NPM 186, dan teman saya. Baik, perkenalkan saya Nikade Anis Marsini, NPM 181, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Safitri Dewi, NPM 185, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Sumango, NPM 325. Baik, di sini kami akan mempresentasikan itu mengenai pengaruh kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Anis Marsini. Baik, saya Anis Marsini ingin melanjutkan presentasi. Yang pertama ada bab 1 mengenai latar belakang. Kopi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat perkembangan dengan banyaknya produk-produk kopi dalam negeri maupun luar negeri yang bersaing secara bebas di Indonesia. Dari brand kopi yang sudah terkenal sampai yang baru mulai berkembang. Mulai perusahaan ternama sampai dari UMKM di desa. Prospek pasar yang potensi dan kebutuhan yang banyak penyuka kopi, bisa dibilang kopi merupakan minuman yang cukup khas dan banyak yang menyukai kopi itu sendiri. Next. Salah satu kopi yang cukup terkenal yaitu kopi Cap Petiga yang terletak di daerah Marge, Tabanan, Bali, di mana kopi ini termasuk kopi UMKM buatan masyarakat Bali. Kopi Cap Petiga ini merupakan cukup banyak peminatnya di masyarakat, namun kendala nama yang belum begitu banyak orang yang mengetahui menjadikan kopi ini masih sedikit orang yang meminati. Di sini, peneliti akan meneliti bagaimana pengaruh kualitas produk serta brand image dalam perkembangan kopi Cap Petiga yang terletak di Marga Tabanan, Bali ini. Next. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan? Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan bukti nyata mengenai pengaruh kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marge. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktisnya yaitu untuk memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan konsep pemasaran. Next. Selanjutnya ada bab 2 yang mengenai tentang landasan teori. Yang pertama, Theory of Resonance Action atau TRA. Model Theory of Research Action atau TRA digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Yang kedua, ada keputusan pembelian konsumen. Menurut Titpono 2015-2-2001 mendefinisikan keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Safitri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang
selanjutnya yaitu mengenai landasan teori yang ketiga, yaitu kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller, kualitas produk merupakan kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya termasuk di dalamnya keawetan, keandalan, ketetapan, kemudahan, dipergunakan dan diperbaiki serta atribut bernilai lainnya. Landasan teori yang keempat yaitu mengenai brand image. Menurut Kotler dan Keller, mengemukakan definisi brand image merupakan menjelaskan mengenai sifat ekstrinsik dari produk atau jasa termasuk cara di mana merek mencoba untuk memenuhi kebutuhan psikologi atau sosial pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis H1 yang pertama yaitu kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hipotesis kedua atau H2, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Materi selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Dalam bab ini, memuat tentang tempat dan objek penelitian, populasi, dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Tempat dan objek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Banjardinas Semingan, Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Untuk objek penelitiannya, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Untuk populasi penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kopi Petiga di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kemudian untuk sampel penelitian, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Dan untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Jayanti. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner langsung diberikan kepada konsumen atau responden ke lokasi yaitu pada konsumen yang berada di wilayah Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Ada dua, yaitu yang pertama uji validitas. Menurut Sugiono, hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara daya yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik analisis data, di mana yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku atau generalisasi. Yang kedua ada uji analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiono, analisis linear berganda itu digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel independen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Selanjutnya pada bab 4 terdapat deskripsi data. Yang pertama yaitu penjualan tahun 2021. Di mana yang pertama pada bulan Januari sampai dengan Maret, total penjualan kopi yaitu yang terjual sebanyak 200 kg dengan total penjualan tunai sebesar 12 juta. Yang kedua pada bulan April sampai dengan Juni yaitu total kopi yang terjual sebanyak 185 kg dengan total penjualan tunai sebesar 11.100.000 rupiah.
Yang ketiga yaitu pada bulan Juli sampai dengan September, yaitu total kopi yang terjual sebanyak 215 kg dengan total penjualan tunai sebesar Rp12.900.000. Dan yang terakhir yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember, total kopi yang terjual yaitu sebanyak 197 kg dengan total penjualan tunai sebesar Rp11.820.000. Penjualan kopi P3 pada tahun 2021 mengalami naik turun dengan jumlah penjualan keseluruhan sebanyak 797 kg dengan penghasilan sebesar Rp47.820.000. Next. Selanjutnya ada data penjualan tahun 2022, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret, total kopi yang terjual yaitu sebanyak 180 kg dengan total penjualan tunai sebesar Rp10.800.000. Yang kedua yaitu pada bulan April sampai dengan Juni, kopi yang terjual yaitu sebanyak 155 kg dengan total penjualan tunai sebesar Rp9.300.000. Yang ketiga yaitu pada bulan Juli sampai dengan September, kopi yang terjual yaitu sebanyak 175 kg dengan total penjualan tunai sebesar Rp10.500.000. Dan yang terakhir yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember, kopi yang terjual sebanyak 137 kg dengan total penjualan tunai sebesar Rp8.220.000. Penjualan kopi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya dengan jumlah penjualan keseluruhan sebanyak 647 kg dengan penghasilan sebesar Rp38.820.000. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Eben. Di sini saya akan membahas tentang analisis data. Dari segi kualitas, kopi P3 memiliki cukup baik dalam segi kualitas, karena dalam proses pembuatannya, kopi P3 menggunakan bahan yang masih segar dan diproduksi secara berkala, sehingga produk yang dijual masih segar saat dijual. Hal ini tentu dibuat tanpa pengawet, sehingga bebas dari bahan-bahan kimia pengawet. Dari segi brand image, produk kopi P3 masih cukup kurang diketahui di banyak masyarakat. Peminat kopi P3 masih sebatas sekitar masyarakat Tabanan, terutama di daerah P3, Marga. Karena banyak pesaing kopi yang ada di Bali, terutama yang sudah memiliki nama yang cukup populer, sehingga masyarakat kebanyakan membeli kopi yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Namun belum tentu dari segi kualitas kopi P3 kalah dari kualitas kopi yang sudah cukup besar namanya. Hanya saja kopi P3 masih kurang populer di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat yang tertarik dengan kualitas dibuat agar masyarakat mengetahui bagaimana dan sebaik apa produk yang dihasilnya, apakah produk tersebut layak atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian, maka hipotesis pertama yaitu kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen berpengaruh positif signifikan berdasarkan data yang diperoleh dari analisis di atas. Kualitas yang baik akan meningkatkan minat beli terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa brand image berpengaruh signifikan karena dengan adanya brand image yang cukup diketahui banyak masyarakat, maka produk yang dijual akan semakin banyak karena masyarakat biasanya mencari produk berdasarkan brand image dalam suatu produk. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dikarenakan oleh semakin baik kualitas produk dari kopi P3, maka minat konsumen untuk membeli kopi P3 akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika kualitas produk kopi P3 tidak baik, maka peminat konsumen untuk membeli kopi P3 akan berkurang. Kesimpulan yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dikarenakan semakin terkenal brand image produk kopi P3, maka peminat konsumen untuk membeli kopi P3 akan semakin tinggi karena brand produk kopi P3 sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan sebaliknya, jika brand produk kopi P3 tidak dikenal, maka peminat konsumen untuk membeli kopi P3 akan rendah. Yang terakhir ada saran dari penulis adalah sebaiknya pihak dari brand kopi P3 lebih memperhatikan kualitas produk dari kopi P3 untuk menjaga kepercayaan dari konsumen.
bahwa kualitas produk kopi yang dimiliki sangat bagus. Pihak brand Kopi Petiga juga meningkatkan promosi melalui sosial media, sehingga konsumen lebih mudah mencari informasi mengenai Kopi Petiga. Dalam hal ini, secara tidak langsung, maka brand Kopi Petiga akan terkenal. Sekian presentasi dari saya, tentunya saya serahkan kepada teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.